Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salini Pratiwi dengan NIM 220862779 dari Departemen Pendidikan Olahraga. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Baiklah, pertama, proses supervisi pendidikan. Menurut Rifai, supervisi merupakan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan serta berhubungan satu sama lain, dan diarahkan kepada suatu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi 4. Yang pertama, perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah, mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan. Maka, ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu 1. Tujuan supervisi. Kedua, alasan mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana metode atau teknik mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Keempat, siapa yang akan dilibatkan atau diikutsertakan dalam kegiatan yang dilakukan. Kelima, waktu pelaksanaan. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu dalam pelaksanaannya serta memperoleh hal-hal tersebut. Tahapan perencanaan terdiri dari tahap penyusunan dan tahap persiapan. Tahap penyusunan yaitu penyusunan program tahunan. Penyusunan program tahunan adalah bersifat penugasan yang diberikan kepada pegawai sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawas sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan program tahunan adalah: yang pertama, mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya dan kebijakan bidang pendidikan. Lalu yang kedua, mengolah dan menganalisis hasil pengawasan sebelumnya. Ketiga, merumuskan rancangan program tahunan. Yang keempat, mengkoordinasikan rancangan program. Yang kelima, memantapkan dan menyempurnakan rancangan program. Lalu, tahap persiapan. Dalam tahap ini yang diperlukan yaitu yang pertama, format atau instrumen supervisi. Yang kedua, materi pembinaan dan supervisi. Ketiga, buku catatan. Yang keempat, data supervisi atau pembinaan sebelumnya. Proses supervisi pendidikan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang A, pengumpulan data. Pelaksanaan supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Yang B, penilaian. Data yang sudah dikumpulkan diolah, kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. C, deteksi kelemahan. Pada tahap ini, supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penggunaan metode, hubungan antar personil, dan administrasi kelas. D, memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. E, bimbingan dan pengembangan. Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperoleh dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan. Proses yang ketiga yaitu evaluasi. Pada akhir proses supervisi dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan.
Teknik evaluasi yang dilakukan yaitu wawancara, angket, observasi penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga seperti sesama guru, pegawai, dan orang tua. Proses yang keempat yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut adalah bagian terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidikan yang menjadi sasaran kepengawasannya. Ada 3 alternatif tindak lanjut yang diberikan terhadap pendidik. Ketiga tindak lanjut itu yaitu yang pertama, penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Yang B, teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru belum memenuhi standar. Yang terakhir, guru diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas teknik supervisi pendidikan. Yang pertama, individu. Menurut Sahertian yang dikutip oleh Sagala, teknik individu adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna peningkatan kualitas pengajaran di sekolah. Teknik-teknik individual dalam pelaksanaan supervisi antara lain: A. Teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas merupakan suatu teknik kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam suatu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kunjungan kelas dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu kunjungan kelas tanpa diberitahu, kunjungan kelas dengan pemberitahuan, kunjungan kelas atas undangan guru, dan saling mengunjungi kelas. B. Teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas digunakan guru sedang mengajar. Supervisor mengamati kelas untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi selama proses belajar mengajar, dan informasi ini digunakan sebagai dasar untuk memberikan pembinaan kepada guru yang mereka amati. C. Percakapan pribadi. Percakapan pribadi adalah percakapan yang dilakukan oleh guru dan direkturnya tentang keluhan atau kekurangan guru tentang pekerjaan mereka. D. Intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Sekolah-sekolah yang masih kurang maju menggunakan metode ini dengan meminta sejumlah guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah terkemuka dan untuk mendapatkan saran yang telah diterapkan sampai sekolah tersebut berkembang. E. Penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Metode implementasi supervisi ini terkait dengan elemen belajar mengajar. Untuk memberikan layanan profesional kepada guru, supervisor pendidikan akan memperhatikan elemen proses belajar mengajar. Supervisor harus dapat memilih berbagai sumber materi yang akan digunakan guru untuk mengajar. F. Menilai diri sendiri. Guru dan supervisor melihat kekurangan masing-masing yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Yang kedua, kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. B. Rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan profesi guru. Tujuannya yaitu untuk menyatukan pandangan-pandangan guru tentang masalah-masalah dalam mencapai makna dan tujuan pendidikan, memberikan motivasi kepada guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, serta dapat mengembangkan diri dan jabatan mereka secara maksimal.
menyatukan pendapat tentang metode kerja yang baik guna pencapaian pengajaran yang maksimal. Yang C, studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu. D. Diskusi. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. E. Workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. F. Tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman atau sharing of experience adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, saling memberi dan menerima tanggapan dan saling belajar satu dengan yang lain. Ketiga, langsung adalah seorang supervisi secara pribadi dan langsung berhadapan dengan orang yang disupervisi, baik secara individual maupun secara kelompok. Contohnya, kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan atau rapat, diskusi kelompok. Lalu, yang keempat, tidak langsung adalah seorang supervisor tidak secara langsung menghadapi atau berhadapan dengan orang-orang yang disupervisi tapi mempergunakan berbagai alat atau media komunikasi, seperti melalui radio, televisi, surat, papan pengumuman. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses dan teknik supervisi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.